Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga teman-teman semua bisa menonton video saya yang ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada ruh junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Abdul Halif dengan NIM 432541 akan mempresentasikan atau menjelaskan video filsafat yang berjudul Peran Filsafat dalam Berdebat dengan Orang yang Berbeda Agama. Baiklah, masuk kepada pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo dan sophia, yaitu artinya cinta akan kebijaksanaan, dan berasal dari translate Arab, yaitu muhibbul hikmah, yang berarti orang yang suka kepada ilmu pengetahuan. Dan pengertian filsafat menurut istilah yaitu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang hakikat, prinsip, dan tujuan dari kehidupan, pengetahuan dan realistis. Dan filsafat berusaha untuk memahami dan menjelaskan tentang apa yang ada, bagaimana kita mengetahuinya, dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Nah, itulah pengertian filsafat menurut bahasa dan menurut istilah. Lanjut kepada pembahasan kita selanjutnya, yaitu peran filsafat dalam berdebat dengan orang yang berbeda agama. Nah, kenapa saya mengambil judul tentang ini? Karena pada saat sekarang ini kita sudah banyak lihat orang-orang atau ustadz-ustadz itu yang berdebat dengan orang yang berbeda agama. Khususnya itu ya ustadz-ustadz yang mungkin dia ilmunya itu untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Misalnya tujuan dari berdebat inilah saya bisa mengambil tiga tujuan dari berdebat dalam peran filsafat ini, yaitu yang pertama mungkin tujuannya untuk memasukkan umat agama lain ke dalam agama Islam. Itu contohnya seperti Dr. Zakir Naik. Yang kedua, tujuannya itu untuk meyakinkan agama selain agama Islam bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Yang ketiga, tujuannya itu mungkin hanya sekedar ilmu yang kita berikan kepada orang yang berbeda agama dengan kita itu, cuman sekedar ilmu saja. Nah, tiga itulah tujuan dari berdebat dengan tujuan dari peran filsafat dalam berdebat dengan orang yang berbeda agama. Nah, kenapa ilmu filsafat ini sangat perlu dalam konflik perdebatan antara orang yang berbeda agama itu? Ya perlu. Kenapa? Karena misalnya biarpun ilmu agama kita sudah dalam atau sudah bagus lah, kita tidak akan bisa untuk berdebat dengan orang ateis misalnya. Kenapa? Karena mereka itu tidak percaya Tuhan. Walaupun kita kasih firman Allah dari Quran surah Al-Ikhlas atau firman-firman yang menyangkut dengan ketuhanan atau dengan penciptaan manusia, mereka akan susah untuk percaya karena mereka tidak mempelajari hal itu. Mereka mungkin makanya peran filsafat berguna pada permasalahan tersebut. Misalnya bisa kita ambil suatu permasalahan atau contoh,
Misalnya ada seseorang yang pergi jogging misalnya. Seseorang ini pergi jogging dan dia bertemu misalnya sama seorang yang ateis. Yang jogging ini misalnya dia beragama Islam. Terus dia jogging dan bertemu dengan seorang yang ateis pada saat dia jogging itu. Dan disitulah terjadi interaksi, ya berkomunikasi biasalah, ngomong-ngomong, dan mungkin sampai orang ateis ini bilang kalau dia ini ateis, dan orang muslim ini pun mungkin karena dia penasaran atau kepo lah, dia bertanya, wahai Fulan, kenapa kamu ini ateis? Apakah kamu memang tidak percaya Tuhan, atau kamu memang tidak percaya dengan sesuatu atau tidak tertarik dengan agama lain? Nah, maka yang ateis ini pun akan menjawab, kenapa saya harus percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Tuhan itu kan tidak ada, tidak nampak. Mengapa saya harus percaya? Kalau manusia ya bisalah saya percaya, karena mereka itu tampak berwujud, manusia, hewan, atau benda-benda yang ada di bumi ini. Nah, di sanalah kita peran ilmu filsafat itu berfungsi. Kalau kita menjelaskan dengan ilmu agama, seperti misalnya kita memberikan firman Allah berupa Quran surah Ikhlas, misalnya kita baca di depan dia, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Allah itu esa. Nah, orang ateis itu tidak akan percaya atau susah untuk memahami karena mereka tidak mempelajari hal tersebut. Mereka aja tidak percaya Tuhan, apalagi kita memberikan firman yang ada di agama kita kepada mereka tidak akan paham. Maka mereka itu akan susah untuk membuat orang ateis itu paham kalau kita menggunakan ilmu agama kita. Maka ilmu filsafat berperan penting dalam kasus tersebut. Nah, dari situ bisa kita ambil betapa pentingnya ilmu filsafat itu pada kasus tersebut. Nah, jadi unggulnya ilmu filsafat ini dalam peran berdebat dengan orang yang berbeda agama ini adalah, yang pertama, karena adanya ilmu logika, yaitu gunanya yang pertama untuk mengevaluasi argumen. Ilmu logika dapat membantu kita untuk mengevaluasi argumen-argumen yang digunakan oleh orang ateis dan menemukan kelemahan dalam argumen mereka. Jadi ilmu logika ini berguna untuk misalnya orang ateis ini memberikan argumen, maka kita akan mudah untuk menemukan kelemahan dalam argumen orang ateis tersebut dengan menggunakan ilmu logika. Selanjutnya, membuat argumen yang kuat. Ilmu logika dapat membantu kita untuk membuat argumen-argumen yang kuat untuk mendukung keyakinan kita tersebut. Maka ilmu logika ini akan membuat argumen kita menjadi lebih kuat dibandingkan argumen orang ateis tersebut. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan logis, yaitu ilmu logika dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan logis yang terjadi dalam perdebatan. Maka ilmu logika ini akan menghindari kesalahan-kesalahan yang logis, akan meminimalisir atau menghindari. Selanjutnya ilmu ontologi, yaitu ilmu yang mengadakan ada, atau ilmu yang kenapa sesuatu itu ada karena ada yang mengadakannya atau penciptanya. Nah, ilmu ini juga akan berfungsi pada saat kita berdebat dengan orang yang berbeda agama tersebut. Maka kita akan membilang kepada dia, kenapa kursi itu ada? Karena ada tukang yang membuatnya. Dan kenapa alam itu ada dan kenapa bumi itu ada? Pasti ada yang mengadakannya atau yang menciptakannya. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, ilmu ontologi juga berperan penting dalam perdebatan dengan orang tersebut. Dan yang ketiga, yaitu ilmu rasionalis.
Yaitu ilmu rasionalis ini memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama yaitu dia memiliki logika. Rasionalis menekankan pentingnya menggunakan logika untuk memahami kebenaran. Jadi logika rasionalis ini untuk menekankan kita agar menggunakan logika itu untuk memahami kebenaran. Dan selanjutnya rasionalis ini sistematis, itu menekankan pentingnya kita untuk menggunakan suatu sistem atau suatu yang terstruktur gitu, yang sudah tersusun rapi. Yang selanjutnya objektif, yaitu ilmu rasionalis ini menekankan kita untuk pentingnya menggunakan objek untuk memahami kebenaran. Dan yang terakhir kritis, yaitu ilmu rasionalis ini menekankan pentingnya untuk menggunakan kritik untuk memahami kebenaran. Jadi jikalau kita atau orang ateis ini memberikan kebenaran atau dia membenarkan sesuatu, maka ilmu rasionalis ini akan berperan, yaitu dengan mengkritisnya atau mengkritiknya, mengkritik kebenaran yang disampaikan oleh orang ateis tersebut. Nah, tiga ilmu inilah antara logika, ontologi, dan rasionalis terdapat semuanya di dalam ilmu filsafat. Nah, itulah makanya pentingnya ilmu filsafat dibandingkan ilmu agama dalam berdebat dengan orang yang berbeda agama selain kita. Nah, itulah pentingnya peran ilmu filsafat dalam berdebat dengan orang yang berbeda agama. Baik, mungkin sekian singkat saja materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.